Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah dengan topik yang sangat menarik, yaitu tentang teori analitik Carl Gustav Jung. Oke, sebagai awalnya ini Jung ini merupakan murid dan rekan dari Sigmund Freud. Berarti sama-sama aliran psikoanalisa nih. Namun karena perbedaan pendapat, Jung kemudian mengembangkan teori psikologinya sendiri, yaitu teori analitik ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 dari kelas psikologi kepribadian 1C dengan dosen pengampu Ibu Nur Afni Safarina SPC MPC akan membawakan topik yang menarik yang dapat membantu individu mencapai keseimbangan dan menerima diri mereka secara utuh. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kepribadian itu kan meliputi sikap, perasaan, ekspresi, temperamen, dan perilaku seseorang yang terbentuk dan terlihat dalam situasi tertentu ya. Jadi kalau Freud ini fokusnya sama dorongan seksual, biologis, justru Jung ini melihat kepribadian kita yang lebih kompleks dan melibatkan dunia alam bawah sadar. Jadi dalam teori Jung, dia berpendapat bahwa untuk memahami kepribadian seseorang, perlu untuk memahami alam pikiran sadar dan juga alam pikiran tidak sadarnya. Dan si Jung percaya bahwa alam pikiran tidak sadar cenderung akan lebih dominan mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, dan konsep kepribadian ini banyak dikaitkan dengan aspek simbolis, mitologis, dan pandangan spiritual yang akan kita bahas bersama di Analytical Psychology dari Carl Gustav Jung. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. 1. Struktur kepribadian. Menurut Carl Gustav Jung, kepribadian manusia adalah sistem kompleks yang disebut psyche, yang mana psyche ini terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi, menciptakan aliran energi psikologis yang konstan atau terus-menerus, dan energi ini berfungsi sebagai aliran energi psikologis antara kesadaran dan ketidaksadaran dan dari dalam diri menuju dunia luar. Carl Gustav Jung membagi jiwa manusia menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama kesadaran, yang kedua adalah ketidaksadaran. Yang pertama, kesadaran, yaitu bagian jiwa yang kita sadari, seperti pikiran, perasaan, dan tindakan sehari-hari. Kesadaran ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi jiwa, dan yang kedua adalah sikap jiwa. Fungsi jiwa, yaitu bagaimana cara kita memandang dunia. Terdapat 4 fungsi, 2 diantaranya rasional dan 2 diantaranya lagi adalah irasional. Rasional ini, ia beroperasi berdasarkan penilaian, yaitu pikiran, ia menilai berdasarkan benar atau salahnya, dan perasaan, ia menilai berdasarkan menyenangkan atau tidak. Yang selanjutnya, yaitu fungsi irasional. Fungsi irasional tidak menilai akan tetapi mengobservasi atau mengamati, yaitu penginderaan. Penginderaan mengamati melalui indera secara sadar, dan intuisi mengamati secara naluriah dan tidak sadar. Setiap individu memiliki keempat fungsi ini, tetapi biasanya hanya satu fungsi yang lebih dominan, yang mana akan menentukan tipe kepribadian seseorang, yaitu apakah ia tipe pemikir, tipe perasa, tipe penginderaan, atau intuitif. 2. Fungsi jiwa, yaitu bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia. Ada 2 sikap. Yang pertama extrovert, yang kedua adalah introvert. Extrovert lebih fokus pada dunia luar, suka bersosialisasi dan aktif, sedangkan introvert biasanya lebih fokus pada dunia dalam, suka menyendiri dan reflektif. Jung juga memperkenalkan konsep persona. Persona adalah topeng yang kita pakai untuk berinteraksi dengan orang lain. Persona ini bisa berbeda dengan kepribadian kita yang sebenarnya.
Struktur ketidaksadaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi mencakup materi-materi yang diperoleh individu sepanjang hidupnya. Ini meliputi hal-hal yang tertekan, yang terlupakan, serta hal-hal yang teramati, terpikirkan atau dirasakan di bawah ambang kesadaran. Wilayah ini dikenal sebagai prasadar, yang merupakan batas antara kesadaran dan ketidaksadaran pribadi yang berisi hal-hal yang siap untuk dimasukkan ke dalam kesadaran. Sementara itu, alam bawah sadar berisi kejadian-kejadian psikis yang terletak di antara ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, yang kedua, ketidaksadaran kolektif berisi elemen-elemen yang diperoleh sepanjang perkembangan jiwa manusia secara keseluruhan melalui generasi sebelumnya. Jung mendefinisikan ketidaksadaran kolektif sebagai warisan kejiwaan besar dari perkembangan manusia yang diwariskan kepada setiap individu. Pengetahuan tentang ketidaksadaran kolektif diperoleh secara tidak langsung melalui manifestasi dari isi-isi ketidaksadaran kolektif yang dapat muncul dalam bentuk gejala, kompleks, mimpi, serta artikel. Menurut Jung, bentuk khusus ketidaksadaran itu ada 3. Yang pertama, bayang-bayang atau shadow. Menurut Jung, kepribadian setiap orang itu memiliki sisi gelap yang ia sebut sebagai shadow, atau bayangan yang masih tidak disadari, termasuk anima dan animus. Shadow adalah keinginan, nafsu, dan rintangan yang membuat seseorang sulit untuk mewujudkan kepribadiannya. Bayangan adalah sisi gelap manusia yang berasal dari arketipe yang bersifat alamiah, naluriah, dan naluri binatang yang bersemayam dalam diri manusia melalui proses transformasi yang sangat panjang. Bayangan terbentuk dari fungsi dan sikap inferior yang dimasukkan ke dalam ketidaksadaran karena tidak sesuai dengan kehidupan sadar. Dan bayang-bayang juga merupakan pusat dari ketidaksadaran pribadi maupun kolektif. Hal ini mencakup insting-insting primitif yang berasal dari bentuk kehidupan yang lebih rendah, dan bahkan dapat menyebabkan munculnya pikiran, perasaan, dan tindakan yang tidak menyenangkan. Ada proyeksi atau imago. Proyeksi adalah proses di mana seseorang secara tidak sadar menempatkan isi batin mereka pada objek-objek di luar dirinya. Jung menyebutkan isi kejiwaan yang diproyeksikan ke orang lain itu disebut imago. Ada anima dan animus. Anima dan animus itu sifat atau kualitas jenis kelamin yang lain yang terdapat dalam ketidaksadaran seseorang. Setiap individu memiliki aspek biseksual, yaitu sifat-sifat lawan jenis dalam ketidaksadarannya. Seperti, anima adalah aspek feminim dalam diri laki-laki, sedangkan animus adalah aspek maskulin dalam diri perempuan. Nah, anima dan animus itu berhubungan langsung dengan persona. Jika persona berfungsi sebagai jembatan antara individu dan dunia luar, sedangkan anima atau animus ini berfungsi sebagai jembatan antara individu dan dunia dalam. Nah, kemudian ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian digagas oleh Jung membahas tentang kausalitas dan teleologi, dan tentang progresi dan regresi. Baiklah, kita pertama-tama akan membahas tentang kausalitas dan teleologi. Kausalitas meyakini bahwa peristiwa-peristiwa masa kini itu memiliki asal-usul di pengalaman-pengalaman masa lalu yang merupakan asal adanya motivasi. Motivasi berasal dari masa lalu dan tujuan teleologis. Kausalitas berisi keyakinan bahwa peristiwa masa kini memiliki asal-usul pengalaman sebelumnya. Freud sangat meyakini dan berpegang pada kausalitas. Namun, Jung tidak sependapat pada Freud, karena Jung berpendapat bahwa teleologis itu mengambil tempat juga dalam mempengaruhi motivasi. Teleologis berisi keyakinan bahwa peristiwa masa kini itu dimotivasikan oleh tujuan dan aspirasi ke depan yang mengarahkan tujuan seseorang. Jung mempunyai pandangan yang sama terhadap mimpi yang berasal dari pengalaman masa lalu. Namun, Jung juga menambahkan bahwa mimpi dapat membantu orang dalam menentukan masa depan seseorang. Kemudian kita akan membahas progresi dan regresi. Progresi adalah proses adaptasi manusia terhadap dunia batin mereka. Dunia luar, mereka yang melibatkan aliran maju energi psikis untuk mencapai realisasi diri. Sedangkan regresi adalah proses adaptasi dengan dunia batin yang mengandalkan arus mundur energi psikis.
Jika progresi dan regresi dipadukan, dikerjakan bersama-sama, seimbang satu sama lain, maka proses perkembangan pribadi yang sehat akan tercapai. Namun, apabila progresi terganggu oleh sesuatu sehingga libido terhalangi untuk digunakan secara progresi, maka libido membuat regresi, kembali ke fase yang telah dilewati atau masuk ke alam tak sadar. Aplikasi teori individual dalam praktek psikologi. Jadi, menurut Stevens dalam bukunya Jung, A Very Short Introduction, Carl Gustav Jung menciptakan teori individual atau teori individuasi yang menjadi salah satu konsep paling penting dalam psikologis dan praktik klinis. Nah, teori ini punya fokus utama pada proses mencapai keutuhan psikologisnya individu, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang mampu menyatukan semua aspek kepribadiannya, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Nah, jadi keutuhan itu nggak cuma soal menyatukan hal-hal yang kita tahu tentang diri kita, tapi juga bagian-bagian yang tersembunyi dalam ketidaksadaran, yang seringkali kita abaikan. Dan proses ini yang disebut dengan individuasi. Jadi, pengaplikasian teori individual yang pertama adalah analisis mimpi. Nah, Jung percaya bahwa mimpi adalah jendela yang memberi kita akses ke ketidaksadaran. Melalui mimpi, terapis bisa membantu kita memahami dinamika psikologis yang tersembunyi dan mengungkap konflik batin yang mungkin sering dialami. Misalnya, jika seseorang bermimpi dikejar sesuatu, bisa jadi itu adalah simbol dari ketakutan atau masalah yang belum dihadapi. Dengan menganalisis mimpi, terapis bisa membantu klien memahami arti simbol-simbol ini dan bagaimana menghadapinya. Yang kedua ada analisis archetype. Nah, tidak hanya di mimpi, archetype ini juga muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Seorang terapis dapat membantu klien mengenali archetype mana yang sedang berperan dalam hidup mereka. Misalnya nih, ada seseorang yang selalu berusaha menyelamatkan orang lain, mungkin terjebak dalam archetype hero. Nah, analisis archetype ini bisa membantu klien juga memahami pola perilaku mereka dan memberikan wawasan untuk pertumbuhan pribadinya. Nah, yang ketiga ada integrasi cahaya. Nah, integrasi cahaya adalah aspek gelap. Nah, ini adalah shadow dari kepribadian yang sering kita tolak ataupun kita buang. Nah, shadow gitu adalah aspek gelap dari kepribadian kita yang sering kita tolak. Namun, Jung berpendapat bahwa menolak sisi gelap ini, kita hanya akan menimbulkan konflik internal. Nah, terapis Jungian akan membantu klien untuk menerima dan mengintegrasikan aspek gelap ini ke dalam kesadaran mereka. Ini adalah langkah penting menuju keutuhan psikologisnya individu, karena untuk benar-benar berkembang, kita harus bisa menerima semua sisi dari diri kita, termasuk yang negatif. Yang keempat, nah, ada pengembangan diri. Yang keempat adalah pengembangan diri ya teman-teman. Di sini di dalam PPT tidak ada disebutkan. Jadi pengembangan diri ini, Jung menganggap diri adalah sebagai inti dari kepribadian. Dan pengembangan diri adalah tujuan akhir dari proses individuasi. Nah, terapis membantu klien mencapai hubungan yang lebih kuat dengan diri mereka sendiri melalui berbagai metode seperti meditasi, imajinasi aktif, analisis simbol, yang tujuan akhirnya adalah untuk membantu klien merasa lebih utuh dan terhubung dengan diri sejati mereka. Nah, yang terakhir adalah pemahaman mitos dan simbol. Nah, Jung juga melihat mitos dan simbol ini sebagai manifestasi dari ketidaksadaran kolektif. Nah, terapis dapat membantu klien menggali lebih dalam arti simbol-simbol ini dalam kehidupan mereka. Misalnya nih,
jika klien terus-menerus terinspirasi oleh mitos tertentu atau tertarik pada simbol yang spesifik. Terapis bisa membantu mereka menemukan makna yang lebih dalam yang bisa mereka jadikan kunci untuk memahami diri mereka lebih baik. Nah, hasil dengan fokus pada proses individuasi, ketidaksadaran dan archetype, teori individualistik. Jung menawarkan pendekatan yang luas dan mendalam untuk memahami psikologi. Nah, hasilnya, dengan fokus pada proses individuasi, ketidaksadaran, dan archetype, teori individuasi ini memberikan pendekatan yang mendalam yang sangat membantu psikolog dalam memandu klien mereka menuju keutuhan psikologis dan pengembangan diri yang lebih baik. Oke, jadi itu saja dari penjelasan dari kami mengenai teori analitik Carl Gustav Jung, khususnya bagaimana teori ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengajarkan kita bahwa hidup yang utuh dan jujur pada diri sendiri bisa tercapai ketika kita berani menghadapi semua sisi dalam diri kita, baik yang positif maupun yang negatif. Kami harap materi ini bisa memberikan insight baru, terutama bagaimana kita sebagai mahasiswa yang sering terjebak dalam tuntutan akademis dan sosial bisa mulai lebih mengenal diri sendiri dengan lebih dalam. Dan terima kasih kepada Ibu Nur Afli Safrina dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi ini dengan penuh perhatian. Kami terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut di kelas perkuliahan kita pada hari Selasa ke depan. Sekian dari kami kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.